Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam PKPI. Di sini saya perkenalkan, nama saya Bujanto. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Saya mengambil jurusan PKPI dan alhamdulillah sekarang sudah semester 5. Dan di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, mempresentasikan hasil makalah saya mengenai landasan agama dan psikoterapi dalam perspektif Islam, dengan dosen pengampu adalah Bapak Syafari, SHI, MSI. Nah, mari kita teman-teman semua ikuti untuk presentasi kali ini, ikuti video ini agar dapat mengetahui landasan agama dan psikoterapi dalam perspektif Islam. Silakan teman-teman semua, jangan tinggalkan video ini untuk tetap bergabung bersama kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya dalam presentasi kali ini. Di sini akan membahas tentang landasan agama dan psikoterapi dalam perspektif Islam. Jadi bagaimana sih landasan agama dalam psikoterapi Islam itu? Nah, di sini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya. Sebelumnya teman-teman harus tahu bahwasanya psikoterapi ini ya artinya adalah psiko yang artinya jiwa dan juga terapi artinya penyembuhan gitu. Jadi psikoterapi ini dapat diartikan sebagai penyembuhan jiwa. Dalam hal ini adalah penyembuhan jiwa secara metode dengan prinsip-prinsip Islam gitu. Dan terapi ini menurut Muhammad Mahmud itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah psikoterapi yang bersifat duniawi, yaitu psikoterapi dengan pendekatan dan juga teknik pengobatan secara psikis setelah mengetahui psikopatologi dalam kehidupan nyata. Itu berarti dengan ilmu-ilmu psikolog, itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah yang bersifat ukhrawi gitu. Psikoterapi yang bersifat ukhrawi, yaitu psikoterapi yang jiwa-jiwanya berkaitan dengan Sang Pencipta, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi ada psikoterapi umum dan juga psikoterapi agama gitu, psikoterapi Islam. Tapi keduanya ini dua paralel yang saling berkaitan gitu. Jadi tidak bisa saling bertentangan, tidak, tapi saling berkaitan. Dua ikatan yang saling berkaitan itu. Jadi harus saling membutuhkan antara dua paralel ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ya, jadi bagaimana sih landasan dari psikoterapi Islam ini gitu. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui jadi makna sebuah agama gitu. Jadi manusia itu selalu membutuhkan agama, itu sudah pasti gitu. Tanpa agama itu manusia itu tidak akan merasakan kebahagiaan gitu. Karena makna hidup manusia yang tertinggi adalah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada alam semesta. Itulah makna hidup manusia gitu. Agama mampu memberikan makna, arti dan tujuan hidup gitu. Tanpa agama kehidupan manusia akan terasa hampa gitu. Dan juga tidak bermakna dan bersifat mekanis gitu. Tanpa agama juga menurut Zakiyah ini jiwanya itu manusia tidak bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan bahkan jiwanya itu dapat kosong gitu. Ketika seorang tidak memiliki agama, maka orang itu akan kosong jiwanya. Yang pasti dalam hal ini adalah agama Islam ya. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah adalah agama Islam gitu. Jadi agama Islam lah yang akan menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa bagi makhluknya, terutama kita semua di sini. Makanya itulah tadi bagaimana pentingnya agama gitu. Ya, itu landasan yang pertama ya, yang mana manusia harus beragama gitu. Karena dengan beragama maka akan tentram. Nah, hubungannya kaitannya dengan jiwa apa? Yaitu merasakan tentram, merasakan ketenangan dalam jiwa. Itu udah ada hubungannya, kaitannya. Terus ada korelasi, keduanya itu ada korelasi. Kemudian fungsi agama menurut Zakiyah itu derajatnya itu ada 4 tuh. Yang pertama, agama memberikan bimbingan dan petunjuk dalam hidup. Kemudian yang kedua, agama adalah penolong dalam kesukaran. Kemudian yang ketiga, agama menenteramkan batin. Dan yang keempat, agama mengendalikan moral. Itulah fungsi agama. Jadi agama ini selain sebagai penolong dalam kesukaran, juga bisa menenteramkan batin, mengendalikan moral, kemudian memberikan bimbingan dan petunjuk dalam hidup. Nah, itulah fungsi agama yang begitu luar biasa, sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia gitu. Kadang-kadang orang-orang yang hilang jiwanya, kemudian hilang jiwanya itu karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu, jauh dari agamanya gitu. Bahkan jauh dari nilai-nilai spiritual gitu. Jadi mereka jauh, akhirnya mereka kadang hilang lah, jiwanya itu hilang tuh. Kesehatan jiwanya itu hilang itu karena mereka jauh dari Sang Penciptanya gitu. Makanya agama ini sangat
butuhkan sebagai landasan dalam menenangkan jiwa gitu. Dalam ini adalah psikoterapi Islam gitu. Itulah beberapa landasannya. Dan juga landasan selanjutnya yaitu telah diajarkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi dari dahulu telah diajarkan oleh beliau sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, psikologi dalam Islam yang dapat menyembuhkan semua aspek, yaitu baik bersifat duniawi gitu, ataupun bersifat ukhrawi, ataupun penyakit yang dirasakan oleh manusia zaman sekarang ini, di zaman modern ini gitu. Itu dengan melaksanakan syair ini, insya Allah manusia akan terjaga, akan terlindungi dirinya, terlindungi jiwanya dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti hilangnya akal, kemudian mereka sakit jiwa itu akan terhindar gitu. Dan apa sih syair yang telah dilantunkan ataupun yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Sebenarnya ini sering sekali kita sholawatan ya, sering kali kita lantunkan, orang-orang lantunkan ketika puji-pujian ketika sholat gitu. Dan mari kita teman-teman kita untuk sholawat terlebih dahulu ya, melantunkan syair sebagai penenang jiwa gitu, pengobat jiwa yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Tombo ati iku limo sakwarnane kang sepisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakon ono kaping telu zikir wengi ingkang suwe kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping lima wong kang saleh kumpul ana salah suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah syair yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib warahmatullahi wajah. Yang pertama adalah untuk membaca Al-Quran. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya. Kemudian sholat malam, kemudian zikir, kemudian melaparkan perut dan juga berkumpul dengan orang-orang soleh. Itulah telah diajarkan bahwasanya itulah penyembuh jiwa, penyembuh batin gitu. Penyakit jiwa, penyakit manusia akan hilang itu, baik itu duniawi atau ukhrawi ataupun penyakit yang model-model zaman sekarang itu akan hilang ketika orang melaksanakan itu gitu. Nah, di sini dari syair itu diuraikan bahwa terapi yang pertama dan utama adalah Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu memuat resep-resep yang mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa manusia gitu. Itulah yang pertama. Bahkan ketika sahabat Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam, karena beliau mendengar adiknya sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian hatinya tersentuh dan akhirnya sahabat Umar bin Khattab masuk ke Islam. Itulah betapa dahsyatnya khasyat dari Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sebagai ayat-ayat Al-Quran, kemudian berzikir, sholat itu sebagai metode dalam penyembuhan dalam psikoterapi Islam gitu, dalam penyembuhan jiwa dalam psikoterapi Islam. Itulah medianya, kemudian metodenya seperti itu. Tadi selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa dari landasannya. Jadi landasannya itu seperti itu gitu. Kemudian berzikir malam itu dalam surat Ar-Ra'd dan juga ayat 28 dan juga surat Al-Baqarah ayat 152 itu telah dijelaskan juga. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram.
Kemudian ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kamu pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan engkaulah janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itulah telah diajarkan seperti itu. Jadi zikir juga mendekatkan diri kepada Allah, maka hati akan tenang, terutama jiwanya akan tenang. Itulah beberapa dari landasan untuk psikoterapi Islam. Kemudian dalam psikoterapi Islam juga diajarkan gitu kan. Di sini juga konsep-konsep dalam Islam yaitu menciptakan kehidupan yang Islami, kemudian menginvestasikan dan meningkatkan kualitas ibadah gitu. Selanjutnya adalah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman serta berbuat ihsan. Gitu. Itu semuanya adalah landasan yang dalam prakteknya, dalam praktek psikoterapi Islamnya gitu, dalam proses penanganannya itu menggunakan hal tersebut, itu mendekatkan diri kepada Allah gitu, berbanyak ibadah, itu pasti menggunakan seperti itu. Makanya orang-orang yang bisa melaksanakan psikoterapi Islam ini tidak sembarangan orang. Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah, biasanya para kiai gitu. Itu beliau sering sekali melaksanakan seperti ini, psikoterapi Islam itu sering sekali gitu. Kemudian psikoterapi Islam dalam perspektif Islam ini bagaimana gitu. Jadi ada korelasi, ada hubungannya antara psikoterapi, antara ilmu psikologi dan juga ajaran Islam mengenai dimensi kejiwaan manusia. Itu ada hubungannya. Sehingga masalah gangguan kejiwaan tidak bisa dilepaskan dari keduanya itu gitu. Kehidupan modern membuat manusia melupakan aspek spiritual yang ada di dalam dirinya. Nah, dorongan spiritual yang tidak terpenuhi pada diri manusia menyebabkan perasaan hampa dan tanpa makna yang berujung pada terjadinya gangguan kejiwaan. Itulah karena ketidakadanya aspek spiritual dalam diri manusia. Makanya jiwanya itu kosong, akan hampa, sehingga akan muncul gangguan kejiwaan. Dan kedua korelasi ini antara ilmu psikolog dan juga ajaran Islam itu harus saling berkaitan gitu, saling terus menerus, saling paralel, kontinu, harus saling berkaitan terlebih dahulu. Itulah beberapa dasar landasan psikoterapi Islam. Apabila banyak kesalahan mohon maaf, yang jelas banyak sekali kekurangan. Dan terima kasih teman-teman atas simak video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga teman-teman dapat mengambil ilmu walaupun sedikit gitu, karena semuanya itu pasti ada manfaatnya. Terima kasih Pak dosen atas waktunya dan juga teman-teman semuanya yang ikut menyimak. Apabila banyak salah mohon maaf, dari saya yang undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.